Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, apa kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, sebelum memulai materi pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya siapa? Khalifah kan? Ya. Silakan memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Di depan doa kita belajar pada kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kakak absen dulu. Siapa ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siap, ada. Semuanya hadir? Ada. Siapa yang tak hadir? Syarul. Masya. Masya. Rizal. Sakit. Sakit. Terangan. Rizal. 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 Baca. Satu lagi. Randy kan apa muda? Jadi dua aja. Oke, nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kita akan belajar tentang ghibah. Menghindari ghibah. Sebelumnya adik-adik sudah ada yang tahu belum apa itu ghibah? Tahu? Apa itu ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain. Ya, betul sekali. Ghibah itu sama dengan apa? Memakan daging saudaranya sendiri. Ya, itu diibaratkan ya seperti memakan daging saudaranya sendiri. Nah, apakah ghibah itu dilarang dalam Islam? Dilarang. Ya, ghibah dilarang dalam Islam. Apakah ada dijelaskan dalam Al-Quran? Ada. Siapa yang tahu? Quran surah apa? Surah ayat Al-Baqarah. Nggak tahu? Oke, kalau tidak tahu kita bahas dulu ya. Nah, tadi mengenai ghibah. Nah, apa itu ghibah? Puji. Apa itu puji? Gosip. Terus membicarakan Orang lain. membicarakan Orang lain. menjelekan orang lain.
Membicarakan keburukan, ya, keburukan orang lain di belakang belakangnya, atau membuka apa? Ya, membuka aib, apa ya? Membuka aib orang lain. Nah, jadi kita adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, atau bisa dibilang membuka aib orang lain. Nah, apakah ghibah itu sudah hukumnya? Apakah dilarang dalam Islam? Iya. Nah, hal ini ditegaskan pada Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjikkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang suka mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat tersebut itu sudah dijelaskan ya, bahwa Islam melarang umatnya untuk berbuat ghibah. Lalu berdasarkan ayat tersebut tadi juga dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk. Karena apalagi ghibah itu kan belum tentu ada buktinya, belum tentu apa yang dibilangnya benar, ya kan? Nah, jadi dan itu merupakan perbuatan dosa. Dalam ghibah, tapi malah yang kita bicarakan tidak benar, maka menimbulkan dosa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Tadi siapa yang bilang ghibah itu sama seperti apa tadi? Ya, ghibah itu diibaratkan seperti makan daging ya, makan daging saudaranya sendiri. Daging apa? Ya, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, saya tidak dengarnya. Apa maksudnya, ada yang ngerti? Ada yang paham? Enggak, ada yang nggak paham. Nah, coba nih adik-adik bayangkan, kalau adik-adik makan daging manusia yang sudah meninggal, jijik tak? Jijik atau enggak? Jijik kan? Nah, begitu juga Allah melihat kita kalau berghibah, begitulah jijiknya Allah seperti itu ke kita. Saat kita ngomongin keburukan orang lain, apalagi tidak ada buktinya dan belum tentu apa yang dia omongin itu belum tentu benar. Dan ghibah itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan seperti orang-orang barat seperti kita, dan juga seperti orang-orang yang berakhlak ilmu seperti kita. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya ghibah, dan juga harus menjaga lisan kita dengan baik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau kakak, kakak yang tanya nih. Tanya enggak? Kakak yang tanya berarti?
Satu-satu nih. Kami kok. Nah, itu. Siapa namanya? Kasih Pak. Madon. Oke. Siapa? Ada juga. Madan. Ya. Pernah melihat orang gibah, pernah mendengar? Bau kejadian siapa yang gibah? Kejadian apa? Gimana perasaan Madan ketika melihat orang gibah? Senang? Senang? Enggak? Ada yang senang, masih ada yang jangan? Apa yang Madan lakukan ketika dengar orang gibah? Ini ikut kampung atau ya menasehati? Merasa tidak enak didengar. Rasanya biasa saja sih. Kalau yang lainnya apa? Menasehati atau ikut bergabung? Menasehati. Kita harus menasehati, bukan malah ikut bergabung agar tidak ada orang yang membicarakan tentang keburukan orang lain. Nah, bagus sekali. Siapa nih namanya? Ada. Nah, jadi di sini kakak ada gambar. Ada diperhatikan dulu ya, kakak sebentar. Cantiknya apa nih? Coba kakak. Itu mama Dan. Itu video Ini gambar apa? Oh, sirip. Ini gambar orang atau tidak? Manusia. Balik. Ada yang bisa jelaskan? Kami jelaskan sih, cuma tidak gitu. Ini orang sedang apa itu? Siapa yang bisa? Orang itu nomor belakang. Ini Kak. Coba diri. Coba. Ah, ya. Apa maksud gambar ini? Ya, mengunci. Itu betul. Itu aja. Dan Oke, tepuk tangan dulu. Ini orang ini sedang apa? Itu mau hadir juga. Hadir bisa? muruk-muruk kena orang. Orang ini sedang apa gitu? Orang itu sedang Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat ada orang yang berbisik di belakang dan dia membicarakan orang yang di depan ini. Nah, bisa lihat kan dari gambarnya? Tak bisa tuh. Nah, siapa yang gibah nih? Ada. Itu mana? Yang buat itu nih. Mati enggak? Jadi gambar ini bisa kita jadikan sebagai contoh sebagai gibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bertanya ya. Nah, sampai di sini ada yang paham? Paham? Paham. Nah, untuk membentuk kelompok, sebelumnya untuk kita ya. Sebelum kita bentuk kelompok nantinya, kakak ingin kita bermain sebentar. Bermain SPK. Boleh? Boleh? Kita sekarang untuk anak berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Kita stretching dulu biar suka. Oi, baju dia keluar semua. Astagfirullah. Oke, jadi kita akan main Nampak video ini? Nama SPK-nya tepuk tangan. Nanti kalau kakak bilang tepuk satu, nanti ada tepuk satu, tepuk satu. Nah,
Siap? Siap. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Nah, selanjutnya silakan adik-adik membentuk kelompok. Coba bagi Pak kelompok. Ayo anak-anak. Nampak ni lah. Nanti pas kita kasih soal barulah pas orang ini kerja kan baru tuh berjalan. Tak apa bang. Sudah dibentuk kelompoknya? Silakan diskusikan tentang catat ya. Bagaimana cara kita menghindari ghibah yang ada di lingkungan sekolah? Satu orang aja yang Ada di kehidupan sekolah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menghindari ghibah yang ada di kehidupan sekolah? Cara mengibah. Ya. Bagaimana cara kita menghindarinya? Bagaimana cara kita menghindarinya? Oi, ya betul mahal. Ni ganteng dia. Udahlah, adik. Nah, nanti kalau udah selesai, silakan kakak akan panggil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Buatnya dalam satu kelompok satu atau semua orang nulis? Tak, satu aja. Satu kelompok satu ya. Satu kelompok satu nanti akan presentasi.
gibah di sekolah? Ya. Jawabannya Yang pertama. yang pertama. Menjaga lisan. Yang pertama Bergaul dengan orang baik. ya, betul. Ketiga, Kedua kan? Yang kedua menghindari topik pembicaraan ya. yang ada Jika ada. yang mulai menggibah. Oh ya. Oke, tepuk tangan dulu. Yang awal yang cerita, jadi aku bagi Silakan kelompok dua. Menasihati, Ya. menghindari orang yang berubah, Ya. memilih lingkungan yang baik. Ya. Pintar-pintar pasti juga ya. Lanjut kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari ghibah di sekolah kita. Nama anggota Alifa, Fariska, Syifa Azizi, M. Farid, dan Raja Nafiati. Bagaimana cara menghindari ghibah di sekolah kita? Jawaban: ketika diajak ghibah seharusnya kita menolak ajakan orang tersebut dan